Receiver yang kita review ini menggunakan firmware bawaan seperti yang terlihat pada sistem information ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview receiver parabola yang merupakan varian terbaru dari Next Parabola Garuda G2 menggunakan chipset Gochin GX6605S. Seperti yang terlihat di sini, untuk boxnya didominasi dengan warna biru, sama seperti pendahulunya. Untuk Garuda G2 ini merupakan receiver parabola hybrid system, bekerja pada C-band dan Q-band, Full HD, mendukung OTA, dan memiliki port USB. Selain dari itu, receiver ini juga dapat digunakan sebagai multimedia player untuk memutar video, foto, dan musik. Dan sebelum kita mereviewnya lebih dalam, kita akan melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Nah, jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama, kita mulai dulu dari kartu garansi dan buku petunjuk. Nah, kartu garansinya adalah seperti ini, bergaransi kalau saya tidak salah ini adalah selama 1 tahun. Kemudian kita juga mendapatkan buku petunjuk pemakaian. Selain dari itu, kita juga mendapatkan kabel RCA, hanya kabel RCA ya, tidak ada kabel HDMI sayangnya. Kemudian remote controlnya untuk tombol-tombolnya sendiri ini cukup empuk pada saat saya coba tekan seperti ini. Kemudian untuk baterainya sendiri di sini menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, pada remote controlnya ini ada tombol bis. Apakah ini mendukung auto bis? Nah, saya menjadi penasaran ini. Nanti kita cobakan. Kemudian untuk receiver parabolanya bentuknya adalah seperti yang terlihat ya. Pada sisi bagian atas ini ada petunjuk aktivasi receiver parabola dari Next Parabola ini, di mana untuk aktivasinya bisa menggunakan SMS ataupun via web. Tapi nanti kita coba untuk menggunakan aplikasi Next Parabola saja. Dan pada sisi bagian atas ini entah kenapa labelnya sangat besar sekali, tidak dibikin kecil saja. Padahal ini merupakan suatu kelemahan menurut saya untuk yang berbelanja online. Apabila pada saat pengiriman bagian atasnya ini retak atau pecah, kita tidak mengetahuinya. Akan lebih bagus apabila untuk kertas labelnya ini kecil saja, kemudian ada ventilasi juga pada sisi bagian atas. Itu lebih keren pastinya. Kemudian pada sisi bagian depan terdapat LED display. LED display-nya cukup besar ya. Pada sisi bagian kanan terdapat tulisan Next Parabola, kemudian di sisi bagian kirinya ada tulisan G2 Garuda. Selain daripada itu juga terdapat berbagai macam tombol. Ada tombol menu, kemudian tombol OK, channel, dan volume. Dan bisa dilihat di sini, nah bisa terlihat ya, untuk tombolnya ini sangat ringkih sekali, kesannya dibuat secara asal-asalan saja. Ya, sebenarnya saya secara quality build up tidak mengharapkan terlalu jauh, ekspektasi saya sih tidak terlalu tinggi untuk receiver rekomendasi di bawah 300.000 seperti ini. Untuk quality build up sebenarnya sih cukup bagus sih untuk harga di bawah 300.000, namun sayangnya tidak dibuat terlalu presisi ya, ini goyang seperti ini. Terbuat materialnya itu dari bahan plastik. Oke, kita lanjut di sisi bagian kanan. Pada sisi bagian kanan ini terdapat ventilasi udara cukup besar dan cukup banyak. Begitu juga pada sisi bagian kirinya. Lalu pada sisi bagian belakang adalah seperti ini, terdapat switch atau tombol power utama. Kemudian di sini ada juga port RCA untuk audio dan video. Lalu juga ada port HDMI dan USB. Namun sayangnya di sini untuk USB portnya kita dapat cuma 1 saja. Lalu di sini juga ada port untuk LNB in. Dan terakhir pada sisi bagian bawah, nah terlihat ya, ini ventilasi udaranya banyak dan besar. Mungkin itu alasannya ya, kenapa pada sisi bagian atasnya ini tidak terdapat ventilasi udara. Namun walaupun demikian, dikarenakan jarak dengan permukaan meja ini sangat dekat sekali, dapat dipastikan juga walaupun ventilasi udara pada sisi bagian bawah ini cukup banyak, sirkulasi udara tidak selancar pada sisi bagian atas. Kalau ada pada sisi bagian atas ini kan kita bisa tambahkan juga cooling pad. Baik, untuk receiver ini nanti akan kita coba nyalakan. Kita lihat fitur apa saja yang didukung oleh Garuda G2 ini. Mudah-mudahan saja receiver ini sesuai dengan harapan kita. Mulai dari pertama kali dinyalakan, untuk proses bootingnya tidak bisa kita katakan cepat juga, membutuhkan waktu lebih daripada 20 detik. Pertama kita akan lihat dulu user interface-nya. Pertama kita coba dengan menekan tombol info pada remote control sebanyak 2 kali. Muncul di situ sinyal indikator. Nah, menurut saya ini tampilannya kok cukup rame ya.
Mungkin akan menjadi lebih enak apabila tampilannya ini dibuat sesimpel mungkin. Bagian yang tidak penting yaitu dihilangkan saja. Nah, tapi balik lagi itu adalah ke masalah selera. Kita coba masuk ke menu Garuda G2 dan ini merupakan tampilan menu dari Garuda G2 tersebut didominasi dengan warna biru. Sketching juga ya ternyata. Terdapat pilihan installation. Pada pilihan installation ini ada pilihan antena setting, motor setting, satelit list, dan TP list. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena secara fungsi dan pengaturannya adalah sama saja seperti receiver yang lainnya. Kemudian pada tab channel edit ada pilihan TV channel, radio channel, dan delete all. Media center ada pilihan file sampai dengan PVR management. Lalu untuk sistem setting, nah di sini ada AV setting ya. Untuk pilihan AV setting ini biasanya yang terlewatkan. Padahal ini sangat penting untuk memaksimalkan agar audio dan videonya menjadi maksimal disesuaikan dengan layar televisi yang kita gunakan. Kemudian pada sisi bagian bawah ternyata di sini ada pilihan network setting. Dengan demikian Garuda G2 ini bisa terkoneksi ke jaringan internet tentunya dengan menggunakan WiFi dongle dan chipsetnya bisa RT maupun MT dan saya menggunakan MT. Kemudian pada tab utility, ini ada sistem information, factory reset sampai dengan ABVCA. Nah, ada yang menarik di sini ternyata di sini ada YouTube. Dengan demikian, dikarenakan dia mendukung WiFi dongle, maka untuk Garuda G2 ini juga bisa kita gunakan untuk menonton konten-konten yang terdapat pada YouTube. Akan tetapi tidak semuanya ya bisa diputar, ada kalanya muncul di situ tulisan internal error. Nah, itu dikarenakan keterbatasan kodek yang terdapat di Garuda G2 itu sendiri. Nah, ada yang mengganggu saya di sini seperti yang kita ketahui untuk Garuda G2 ini kita hanya mendapatkan satu port USB saja. Suatu ketika di saat kita memasang WiFi dongle kemudian kita ingin memasang flash disk maka kita harus cabut terlebih dahulu WiFi dongle-nya. Sangat disayangkan sekali ya. Untuk media center kita cobakan untuk memutar 3 video yang sudah saya persiapkan dengan format Full HD. Yang membedakan adalah FPS-nya saja. Kita coba yang 60 FPS. Ternyata yang 60 fps Garuda G2 tidak bisa memutarnya dan yang 2 video selanjutnya ini merupakan di bawah 60 fps. Yang kedua juga tidak bisa, kita coba yang terakhir. Video yang terakhir Switzerland bisa tapi hanya beberapa detik saja dan langsung exit dengan sendirinya. Dengan demikian media center dari Garuda G2 ini masih ada bugs-nya untuk diperbaiki. Sekarang kita lihat untuk perpindahan antar channel. Ternyata masih ada jeda beberapa detik pada saat berpindah dari satu channel ke channel yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya bagaimana sensitivitas dan kecepatan tunernya. Kita akan cobakan pada salah satu satelit untuk melakukan blind scan. Dan waktu yang dibutuhkan itu adalah 2 menit 57 detik pada satelit Telkom 4 ini. Nah, ini juga sering dipertanyakan apakah Garuda G2 ini mendukung PowerVoo. Nah, untuk membuktikannya kita coba arahkan atau pindahkan ke satelit Measat 3 C-band ke channel CBeebies HD. Kita tunggu beberapa saat, terlihat bahwasannya dia menggunakan PowerVoo dan ternyata tidak mendukung PowerVoo sama sekali. Jadi sudah terjawab ya bahwasanya Garuda G2 ini tidak mendukung PowerVoo. Nah, ini ada juga yang bertanya apakah Garuda G2 ini mendukung T2MI. Nah, pertanyaannya menggelitik menurut saya. Tapi untuk mengetahuinya akan kita coba saja search di satelit Yamal 601 ini ya. Setelah proses scanning selesai, ternyata ada beberapa transponder atau frekuensi yang berhasil didapat di sini. Kita coba lihat totalnya ada sebanyak 12. Namun hanya ada satu saja yang berhasil di-lock yaitu TV Kostrana kalau saya tidak salah tadi. Namun TV itu bukanlah merupakan T2MI. Jadi ini sudah terjawab untuk Garuda G2 tidak bisa atau tidak support untuk T2MI tersebut. Jadi kesimpulannya receiver ini tidak mendukung BISK dan PowerVoo, begitu juga dengan T2MI. Namun mendukung penggunaan WiFi dongle dengan chipset RT dan MT sehingga dapat kita gunakan untuk menonton YouTube. Walaupun demikian, receiver ini merupakan salah satu receiver rekomendasi untuk dapat menonton siaran-siaran MNC Group seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV. Dan di saat pertama kali kita melakukan aktivasi mendapatkan bonus paket keluarga atau paket family selama 1 bulan.
Demikianlah review dari receiver Garuda G2 dengan chipset Gochin GX6605. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.